kabarnya anak-anak hari ini? Ya, Belik harap anak-anak dalam kondisi yang baik dan kondisi yang sehat. Anak-anak, hari ini kita akan mengadakan sekolah minggu. Minggu ini adalah minggu kelima di Paskah tahun ini. Dan sekolah minggu kita ditemani oleh Bu Enik dan Bu Prapti. Ya. Anak-anak, untuk mengawali sekolah minggu hari ini, kita akan menyanyikan satu pujian untuk Tuhan, yaitu Srengenge Nyunar. Kita nyanyikan bersama-sama. Memulai, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Doa akan dipimpin oleh Bu Prapti. Oke anak-anak, kita akan berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, duduk yang lurus. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini kami boleh bersama-sama untuk memuji nama-Mu, untuk mendengarkan firman. Berkati firman-Mu ini supaya firman-Mu yang akan kami dengarkan nanti boleh dapat kami mengerti dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, untuk sekolah minggu kali ini kita bersama akan belajar dari Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Yang begini bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Anak-anak, kali ini Bu Enik punya cerita. Ceritanya tentang awan. Bu Enik akan bercerita tentang kisah sebuah awan kecil. Awan kecil ini biasanya tinggal di langit, tetapi kali ini awan kecil ini ingin berjalan-jalan. Awan kecil terbang mengelilingi bumi, awan kecil turun melihat ke bumi. Dan betapa sedihnya awan kecil ketika dia melihat keadaan bumi yang kering. Sungai kering, tumbuhan kering, dan Pak Tani merasa sedih karena hasil panennya gagal. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, awan kecil ini memiliki hati yang sangat mulia. Dia berusaha untuk membantu petani. Dia ingin bisa membantu tumbuhan agar bisa tumbuh. Tapi, apa yang bisa aku lakukan? Kata awan kecil ini. Tubuhku masih terlalu kecil. Aku belum bisa membantu mereka. Seiring berjalannya waktu, awan kecil ini tumbuh menjadi sebuah awan yang besar. Awan besar ini juga memiliki hati yang sangat mulia. Dia sangat baik. Dia ingin membantu manusia agar tumbuhan bisa tumbuh subur dan tanah-tanah tidak kering lagi. Dia ingin bisa membantu mereka. Dia terbang ke tanah.
Dia melihat tanah yang kering, semakin sedih hatinya. Aku ingin membantu mereka. Walaupun ia tahu, ketika ia turun ke bumi, dia akan mati. Kenapa mati? Iya, karena begitu dia turun, terdengar bunyi der. Apa itu? Iya, bunyi petir. Setelah terdengar bunyi petir, maka turunlah rintik-rintik air. Turunlah hujan yang semakin lama semakin lebat. Ketika hujan turun, tanah menjadi basah. Tumbuhan tumbuh dan Pak Tani pun tersenyum. Wah, sebentar lagi aku panen ini, kata Pak Tani. Awan cantik yang sudah menjadi air, dia mati. Tetapi awan tidak sedih, karena dia sudah bisa membantu manusia. Anak-anak yang dikasih Tuhan, sama seperti awan tadi, kita juga punya tokoh dalam Alkitab yang hebat. Dia adalah Stefanus. Stefanus adalah salah satu dari ke-7 orang yang dipilih oleh murid Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus bangkit untuk mengawasi pembagian bantuan kepada para janda. Stefanus adalah seorang yang penuh dengan iman, hikmat, dan Roh Kudus. Dia memiliki karunia dan kuasa untuk mengadakan mujizat dan juga seorang yang bisa memahami firman Tuhan serta memberitakannya dengan sangat baik. Stefanus dikaruniai Tuhan dengan hal-hal yang baik dan luar biasa. Suatu saat, ia begitu sedih karena ia melihat banyak orang yang mengalami kekeringan iman. Kekeringan iman. Ada yang tahu? Iya, kekeringan iman adalah situasi di mana banyak orang beribadah, banyak orang ke gereja, tetapi hati mereka tidak tertuju pada Tuhan. Orang-orang tidak dekat dengan Tuhan. Manusia tidak mengasihi dan tidak menyayangi alam. Itulah yang dikatakan dengan kekeringan iman. Melihat hal itu, Stefanus berusaha untuk bisa menyegarkan iman mereka dengan cara mengingatkan mereka. Stefanus adalah baik di mata Tuhan karena ia mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Dia mempersembahkan hidupnya untuk bisa berbuat baik kepada sesama. Stefanus selalu beribadah bersungguh-sungguh, selalu mengasihi sesama, dan tidak pernah merasa ditinggalkan oleh Allah. Bahkan ketika Stefanus ditolak oleh banyak orang karena dia mengajarkan hal yang baik tentang Tuhan, bahkan sampai Stefanus dibunuh dengan cara dilempari batu. Stefanus tetap setia pada Tuhan, dia tetap meminta pertolongan pada Tuhan. Nah, anak-anak, dari cerita ini, siapakah yang ingin menjadi anak yang hebat seperti awan? Siapakah yang ingin menjadi anak yang hebat seperti Stefanus? Berik yakin, semua anak-anak sekolah minggu kita adalah anak yang hebat, anak yang mengasihi Tuhan, dan anak yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, anak-anak, setelah kita membaca Alkitab, kita mendengarkan cerita, dan kini saatnya kita akan membuat aktivitas. Untuk aktivitas kita kali ini, kita akan membuat gantungan awan. Bahan-bahan yang kita perlukan antara lain adalah kertas putih, kertas warna, alat tulis, spidol, gunting, selotip, dan benang. Untuk langkah pembuatannya, pertama kita buat dulu pola awan dan pola titik-titik air dengan menggunakan kertas putih tadi. Setelah itu kita gunting sesuai dengan pola. Setelah digunting, nanti akan terbentuk pola awan seperti ini. Untuk pola awannya kita beri tulisan
Aku mau mempersembahkan hidupku bagi Tuhan. Aku mau mempersembahkan hidupku bagi Tuhan. Kemudian, untuk titik-titik air, anak-anak boleh menggunakan kertas warna tadi. Kemudian ditulisi hal-hal yang baik yang berkenan pada Tuhan. Misalnya adalah berbuat baik. Setelah membuat beberapa titik air dan memotongnya, kemudian direkatkan pada benang dengan menggunakan selotip. Titik air yang seperti ini direkatkan pada pola awan. Kita rekatkan menggunakan selotip. Semua titik air yang anak-anak buat kemudian direkatkan di sini sampai habis. Setelah semuanya tertempel, maka akan terbentuk pola awan gantung seperti ini. Hiasan awan gantung. Bagus bukan? Anak-anak di rumah juga bisa membuat awan yang bagus. Demikian untuk aktivitas dan sekolah minggu kita hari ini. Kiranya sekolah minggu ini bisa membuat jadikan berkat bagi anak-anak semua. Kita akan menutup sekolah minggu kita dengan berdoa. Kita akan berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian anak-anak sekolah minggu kita hari ini. Kiranya anak-anak senantiasa diberkati oleh Tuhan. Sampai jumpa untuk sekolah minggu yang akan datang.